Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan 7 ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita akan UTS minggu depan. Sesuai dengan yang ada di rencana pembelajaran semester yang sudah di-share oleh saya dan Bu Tutut pada pertemuan pertama. Jadi, UTS itu akan sampai pada bahasan ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan ya. Sedangkan untuk kurva normal baku itu nanti akan dibahas setelah UTS. Ya. Baik, berarti dari bab 6 ini yang akan dibahas adalah mengenai ukuran kemiringan atau skewness dan ukuran keruncingan atau kurtosis. Nah, apa itu ukuran kemiringan? Jadi ukuran kemiringan itu adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, untuk apa kita mengetahui ukuran kemiringan ini? Nah, apabila sudah mengetahui nilai dari ukurannya, maka dapat diketahui bagaimana model distribusinya dan apakah distribusi tersebut membentuk kurva simetris, kurva positif, atau kurva negatif. Nah, berikut adalah 3 pola kemiringan atau distribusi data dalam bentuk diagram histogram dan kurvanya. Di sini contoh ini kan ada suatu data ya, data misalnya ini dari di mana besaran datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nilai 1 frekuensinya itu 7, nilai 2 frekuensinya 9, 3 itu frekuensinya 7, 4 frekuensinya 3, dan 5 frekuensinya 1. Dan jika kita alurkan menjadi kurva, ini adalah histogram ya, ini diagram histogramnya. Dan ketika kita alurkan menjadi kurva, menjadi seperti ini. Nah, kalau bentuk kurvanya itu begini, miring atau menjulur ke kanan, maka kurvanya itu disebut dengan kurva positif. Kurva positif di mana jika dilihat dari yang kita bahas di bab 3 ya, kalau tidak salah, min, median, modus, maka kurva positif itu nilai minnya lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Kemudian kurva negatif itu sebaliknya. Jika nilai minnya lebih kecil dari nilai median dan nilai mediannya lebih kecil daripada nilai modus. Ini contoh diagram histogramnya untuk kurva negatif. Dan jika dilihat ini histogramnya ya, dan jika dilihat dari bentuk kurvanya, maka dia miring atau menjulur ke kiri. Itu kurva negatif. Nah, kemudian ada kurva simetris. Kurva simetris itu apabila nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Ini kan berarti kan nilai rata-ratanya itu kan berarti kalian bisa hitung sendiri ya nanti untuk kurva simetris itu. Kalian hitung lagi rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, maka untuk kurva simetris itu nilainya akan sama. Nah, kurvanya juga begini ya, dia tidak cenderung miring ke kiri atau cenderung miring ke kanan, dia simetris ya, kanan kiri kemiringannya sama. Kemudian, untuk mengetahui apakah suatu kelompok data itu mengikuti kurva positif, kurva negatif, atau kurva simetris, maka dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringan. Jadi apakah kita harus selalu menggambar histogram dan kurvanya untuk mengetahui kecenderungan kemiringannya? Itu kita bisa menghitungnya ya, selain dengan menggambarnya, kita juga bisa menghitungnya dengan rumusan seperti berikut. Ya, kita menghitung koefisien kemiringan. Ada model pertama Karl Pearson ya. Jadi KK atau koefisien kemiringan sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan S. Kemudian model keduanya itu KK sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi dengan S. S itu simpangan baku ya. Nah, adapun kriterianya, jadi jika koefisien kemiringan atau KK-nya tadi lebih kecil daripada 0, maka bentuk kurvanya negatif ya, dia cenderung miring ke kiri. Kalau koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk kurvanya simetris. Dan jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya positif atau dia miring ke kanan. Contoh, ya diketahui dari suatu sebaran data diketahui nilai rata-rata X bar-nya sama dengan 45,2.
MO-nya 43,7 dan S-nya 19,59. Maka tentukan koefisien kemiringannya. Kita masukkan ke rumus ya, karena ini diketahuinya modus, maka gunakan persamaan Carl-Pearson yang pertama ya, metode pertama. Maka kakaknya sama dengan X bar dikurangi modus yang dibagi dengan simpangan baku. Hasilnya adalah 0,08. Nah, hasil dari koefisien kemiringannya itu kan lebih besar daripada 0 ya, maka bentuk kurvanya itu positif. Nah, selain ukuran kemiringan, ada juga ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan adalah kepuncakan dari suatu distribusi, di mana sebuah distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dinamakan leptokurtik, dan sebuah distribusi yang memiliki puncak mendatar dinamakan kurva platikurtik. Nah, untuk distribusi data yang normal, maka puncaknya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu datar, dinamakan dengan mesokurtik. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Yang ini leptokurtik, ini platikurtik, dan yang ini mesokurtik. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah kelompok data itu kalau distribusinya membentuk kurva leptokurtik, kurva platikurtik, atau kurva mesokurtik, maka kita bisa menghitung nilainya itu dari koefisien keruncingannya. Koefisien keruncingan dilambangkan dengan K besar sama dengan RSAK, range semi antar kuartil, dibagi P90 ya, persentil ke 10. 90 dikurangi persentil ke 10. Berarti kan nilai range semi antar kuartil itu setengah dikali kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Dimana jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263 maka kurvanya platikurtik, dia tadi ya yang meruncing. Jika koefisiennya sama dengan 0,263 maka kurvanya adalah mesokurtik, ya tadi dia tidak runcing, tidak datar. Dan jika lebih dari 0,263 maka dia leptokurtik. Tunggu, bisa terbalik saya. Oh ya, salah ya tadi ya. Kalau kurang itu platikurtik, dia datar. Kalau lebih dari 0,263 maka dia leptokurtik atau runcing. Nah, kemudian ini contoh ya, berikut ini data banyaknya kunjungan 20 mahasiswa Universitas Y ke perpustakaan selama 1 semester. Di mana ini intervalnya ya, hari ke-13 sampai ke-15. Nilai tengahnya 14, frekuensinya 5, 16 sampai 18, nilai tengahnya 17, frekuensinya 6, dan seterusnya. Maka disuruh menentukan model distribusinya. Yang pertama kan tadi kan berarti kita harus tahu dulu nilai K3, K1, P90, dan P10. Maka K1-nya itu ya, ini nanti kalian rumus lagi. Menghitung kuartil, kalian lihat lagi ya ketika kita membahas kuartil, persentil, desil yang gitu ya. Mencari kuartil pertama itu sama dengan 12,5 ditambah 3 dikali 5 dikurangi 0 dibagi 5. Itu hasilnya 15,5, kuartil ketiga hasilnya 20,21. Nah, menghitung persentil juga ya, kalian lihat lagi. Ini cara menghitung P10 dan ini P90. Setelah diketahui semua nilainya, K1, K3, P10, dan P90, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus koefisien kurtosis ya. Jadi K besar sama dengan setengah dikali K3 dikurangi K1 dibagi P90 dikurangi P10. Hasilnya adalah 0,3, maka dia lebih besar dari 0,263. Maka pola distribusinya itu membentuk kurva leptokurtik atau dia runcing ya. Ya, sesuai dengan saya sampaikan tadi, maka kurva normal baku kita skip ya, ini untuk bahasan setelah UTS. Nah, berarti nanti soal formatif bab 6 ini dikumpulkannya berbarengan dengan bab 5 ya. Tapi kalian tinggal menghitung mengerjakan soal nomor 3 ya. Nah, kalian coba ya yang ini grafik histogram dan kurva kemiringannya itu nanti kalian coba gambar apa yang sudah yang kalian ketahui bagaimana cara membuat grafik histogram dan kurva kemiringannya. Tuh, sedangkan ya cara membuat kurva histogram
dan kurva kemiringan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum bisa, nanti insya Allah akan saya carikan video pembuatan grafik histogram dan kurva kemiringan. Berarti dari bab 6 ini yang dikerjakan hanya nomor 3 saja. Berarti totalnya 4 soal ya dengan yang bab 5. Silahkan nanti dikumpulkan. Waktunya akan saya tentukan, nanti akan diumumkan di grup WhatsApp. Baik, di pertemuan ke-8 kita akan UTS ya. UTS-nya esai menggunakan Google Form ya, pada waktu kuliah. Jadi silahkan dipersiapkan. Dan jika ada yang masih belum dimengerti, maka jangan sungkan untuk bertanya ya sebelum waktunya UTS. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan saya untuk bab 6 ya, sebagiannya cukup. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.